Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam maaf teman, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf teman-teman. Pak, sebelumnya di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul efektivitas penggunaan transportasi umum di Jakarta, yaitu komuter lain, Transjakarta, dan juga Gojek. Sebelumnya, izinin kami memperkenalkan diri. Di sini saya Ferry Karyadi dengan NIM akhir 028. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Clement Fredrik Tua Menapati Nama dengan NIM 1523240001. Perkenalkan, nama saya Zaki Gusti Pradana dengan NIM 1523424007. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rantisi dengan NIM 1523424067. Perkenalkan, saya Zidan Muhammad Akbar dengan NIM 1523424093. oke, bisa di next. Latar belakang akan dibacakan oleh Saudara Jaki. Ada suaranya nggak sih? Di saya nggak ada nih. Jaki, Maaf, Jaki nggak ada suaranya. kan suaranya nggak masuk. Instruksi Zaki. Oke, mungkin saya aja yang baca. Mungkin ada gangguan. Jadi latar belakang dari hasil diskusi kami adalah Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan transportasi akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah memperkenalkan berbagai moda transportasi umum seperti komuter lain, Transjakarta, dan juga Gojek. Penggunaan transportasi umum penting untuk mengurangi kemacetan, menghemat waktu, dan menurunkan polusi udara. Namun, efektivitas moda transportasi ini perlu dikaji lebih lanjut. Eh, tujuan. Tujuannya adalah menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi kepuasan pengguna, dan mengevaluasi kinerja transportasi umum di Jakarta, yaitu Kereta Komuter Lain Indonesia, Transjakarta, dan Gojek Indonesia. Metode. Ada 3 metode. Yang pertama ada implementasi dan studi kasus. Yang kedua ada penelitian kuantitatif deskriptif. Yang ketiga menggunakan metode kualitatif melalui wawancara. Selanjutnya Gojek, pembahasan di era digital, aktivitas. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Oke, saya lanjut ya. Pembahasan Gojek di era digital, aktivitas seperti memesan Gojek online kini dapat dilakukan melalui internet. Dengan Gojek sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa 79% pengguna menilai layanan Gojek efektif dan masuk dalam kategori baik. Pengguna menganggap Gojek sebagai solusi cepat dan murah untuk perjalanan jarak dekat yang mudah diakses lewat aplikasi. Namun, masih ada keluhan terkait antara driver dan pengguna yang perlu ditingkatkan, serta masalah teknis pada sistem aplikasi. Baik dari Data
ini masih tentang Gojek. Dari hasil survei tadi diambil sampel di Jakarta Selatan itu ada 11 sampel, Jakarta Utara ada 28 sampel, Jakarta Pusat 25 sampel, Timur 17 sampel dan juga Barat 21 sampel. Dari semua sampel ini ditemukan bahwa 45%-nya itu merupakan karyawan dan sisanya 55% merupakan pelajar. Banyaknya pelajar di sampel ini alasannya karena pelajar menganggap bahwa aplikasi Gojek ini dinilai lebih simpel dan juga lebih efektif. Sedangkan karyawan yang lebih sedikit menilai bahwa kendaraan pribadi dan lebih memilih transportasi lain selain Gojek. Next. Dari hasil survei yang tadi itu didapat nilai rata-rata 3,99 dengan nilai tertinggi 5. Dapat dihitung persentase tingkat efektivitasnya dengan rumus di bawah, sehingga hal ini dapat diasumsikan bahwa Gojek merupakan transportasi yang simpel dan efektif bagi pelajar dan mahasiswa dan karyawan. Jadi dari hasil survei ini didapat nilai rata-rata 3,99 dan setelah dihitung mendapatkan nilai 79% yang dianggap Gojek itu sebagai transportasi yang baik. Selain Gojek, ada juga komuter lain. Kereta komuter lain tetap menjadi pilihan utama masyarakat Jabodetabek karena keunggulannya, seperti rendahnya polusi, harga terjangkau, perjalanan cepat, dan bebas kemacetan. Namun, pengguna masih mengeluhkan keterlambatan kedatangan kereta dan capacity, terutama pada jam sibuk. Nah, yang selanjutnya itu ada Transjakarta. Transjakarta menjadi salah satu moda transportasi yang unggul di Jakarta. Diharapkan dapat mengurangi kemacetan, memberikan kenyamanan, dan harga terjangkau. Namun, wawancara dengan pengguna menunjukkan bahwa Transjakarta belum efektif dengan keluhan mengenai lamanya kedatangan bus, jumlah armada yang kurang, dan beberapa halte yang tidak nyaman. Dari hasil penelitian kami tadi dapat disimpulkan yaitu penggunaan penggunaan transportasi umum di Jakarta, khususnya komuter lain, Transjakarta, dan Gojek, bisa dikatakan efektif. Namun masih banyak hal yang menyebabkan transportasi umum tersebut menjadi tidak efektif menurut para pengguna. Selanjutnya ada saran. Pemerintah dan institusi terkait diharapkan bisa meningkatkan fasilitas dan memperbaiki jadwal keberangkatan dan menambah armada pada jam sibuk. Selain itu, perbaikan sistem aplikasi Gojek juga. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan yaitu 3. Bagi yang bertanya silakan sebutkan nama dan juga NIM akhirnya. Saya saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Fitro Tuaraya Manulang dengan NIM belakang 029. Menurut pendapat kelompok kalian, dari ketiga moda transportasi yang kalian presentasikan tersebut, manakah yang lebih efektif dan efisien? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fitro atas pertanyaannya. Yang lain bisa mengajukan pertanyaan lain. Saya. Silakan Saudara. Saya Rianika Purbayan, NIM belakang 004. Saya ingin bertanya, KRL, TJ, Gojek salah satu alasannya dibuat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Tapi pada kenyataannya, kemacetan di Jakarta masih terjadi hingga hari ini. Menurut kalian, apa sih penyebabnya dan apa solusi yang bisa kalian berikan? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali Saudara Rian. Oke, satu pertanyaan terakhir, silakan. Saya izin bertanya. Aduh.
Ya, silakan. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran. Menurut kelompok kalian, apa sih hal yang perlu diperhatikan lagi kepada angkutan umum, terutama Transjakarta dalam meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menunggu kedatangan bus, serta waktu kedatangan bus? Eh, Perkenalkan nama saya Agneta dengan NIM 026. Oke, terima kasih Neta atas pertanyaannya. Oke, sebentar kami akan mendiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rian tadi yang mengatakan bahwa Transjakarta, Gojek dan juga KRL dibuat salah satu alasannya adalah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Tapi kenyataannya Jakarta saat ini masih mengalami kemacetan. Menurut pandangan kami, kenapa hal ini masih terjadi? Karena salahnya di regulasi. Karena yang seperti yang kita ketahui, Jakarta sudah membangun beberapa moda transportasi umum yang lainnya seperti MRT, LRT. Namun sampai sekarang masih kemacetan itu masih terjadi hingga saat ini. Hal ini terjadi karena maraknya pembelian kendaraan pribadi yang dibebaskan oleh pemerintah tanpa ada pembatasan sehingga eh, volume kendaraan di jalan raya itu terus meningkat. Seperti beli motor, kita untuk membeli motor saja persyaratannya sekarang mudah, DP dengan 500.000 kita sudah mendapatkan motor. Nah, mungkin hal ini yang akan menjadi kritikan kita ya untuk pemerintah agar memperhatikan regulasi tersebut dan agar pembelian transportasi pribadi khususnya di Jakarta itu bisa dikurangi ataupun dibatasi sehingga orang-orang akan lebih berpindah ke transportasi umum. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Saudara Rian? Baik. Terima kasih jawabannya Ferry Karyadi. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya Fitro yang tadi. Eh, Pertanyaannya kan tadi transportasi yang paling efektif di antara dan efektif dan efisien daripada tiga transportasi yang dijelaskan ya. Menurut pendapat saya yang mewakili kelompok ini, eh, transportasi yang lebih efisien dan efektif itu ada di Gojek. Kenapa Gojek? Gojek itu menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman makanan, belanja, dan pengiriman paket. Juga mereka tuh ada di mana-mana, jadi kalau mau mesen juga lebih cepat. eh, dan ada di mana-mana juga, bisa kemana-mana gitu, nggak perlu naik. Lebih untung lah pokoknya gitu. Apa udah menjawab, Fitro? Baik, terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaannya Agneta. Jadi itu menurut kami itu eh, cara mengatasi masalah kenyamanan dan masalah kedatangan bus yaitu yang pertama mungkin untuk kenyamanan bisa merevitalisasi halte biar lebih nyaman gitu kayak adain vending machine terus adain toilet dan mungkin ada juga kayak seperti contohnya halte di beberapa halte kayak di HI itu kan ada spot foto. Nah itu bisa menjadi alternatif biar yang nunggu itu nggak bosan gitu nggak jenuh. Nah selanjutnya mungkin untuk yang kedatangan mungkin Transjakarta bisa memperhatikan lagi armadanya seperti menambah armadanya, terus membuat jalurnya lebih lancar lagi gitu nggak macet. Itu sekian aja sih dari saya. Apakah sudah terjawab? Oke, mungkin sudah terjawab. Terima kasih, Doble, Zaki. Cukup sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1 yang telah memaparkan materi tentang efektivitas penggunaan transportasi umum di Jakarta, yaitu komuter lain, Transjakarta, dan Gojek.